Rahasia weton pon. Mengapa semakin sukses malah semakin banyak musuh? Pernahkah Anda merasa, saat hidup Anda biasa-biasa saja, semua orang terlihat baik? Namun, begitu rezeki mulai lancar dan karir Anda melejit, tiba-tiba saja muncul gosip, fitnah, bahkan pengkhianatan dari orang terdekat? Khusus untuk Anda pemilik weton pon, ada alasan spiritual mengapa, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerjang, bukan sekadar peribahasa bagi Anda, melainkan sebuah kutukan sekaligus anugerah. Simak rahasia primbon Jawa ini agar Anda tidak tumbang saat berada di puncak. Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di saluran kita yang mengupas tuntas rahasia langit dan bumi melalui kacamata primbon Jawa. Sebelum kita bedah misteri di balik kejayaan weton pon, pastikan Anda sudah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mengapa? Karena hanya di sini kita membahas weton secara objektif agar Anda bisa waspada dan berjaya. Sudah? Mari kita mulai. Karakter dasar, cahaya rembulan di malam hari. Dalam kitab Primbon Betal Jemur ada makna. Setiap weton memiliki parasan atau watak dasar yang diibaratkan dengan fenomena alam. Bagi Anda yang lahir di hari pon, Anda berada di bawah naungan lakuning rembulan. Untuk memahami mengapa Anda sering diserang saat sedang bersinar, kita harus membedah dulu siapa Anda sebenarnya di level spiritual terdalam. Satu pesona yang menenangkan namun menghanyutkan. Pernahkah Anda merasa bahwa orang lain sangat mudah curhat kepada Anda? Atau mungkin, Anda sering merasa menjadi pusat perhatian dalam sebuah ruangan tanpa perlu berteriak? Itulah energi rembulan. Rembulan tidak membakar seperti matahari, ia mendinginkan. Weton pon memiliki pembawaan yang tenang, sopan, dan cenderung pandai mengambil hati orang lain melalui tutur kata yang tertata. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan kecerdasan yang tajam. Anda bukan tipe orang yang bisa dibohongi dengan mudah. Anda memiliki insting atau firasat yang kuat. Inilah alasan pertama mengapa orang merasa terancam. Mereka merasa telanjang di hadapan Anda karena Anda mampu melihat kebohongan hanya dari tatapan mata. Dua simbol kemakmuran dan wadah yang luas secara kosmologi Jawa, pon menempati posisi di arah barat dengan elemen kuning, emas. Ini adalah simbol kejayaan dan harta benda. Tak heran jika pemilik weton pon seringkali memiliki nasib yang baik dalam urusan mencari nafkah. Anda memiliki wadah rezeki yang luas. Masalahnya, wadah yang luas ini seringkali terlihat sangat mencolok di mata orang-orang yang wadahnya sempit. Saat Anda mulai meniti tangga kesuksesan, aura kuning keemasan ini terpancar keluar. Bagi mereka yang tulus, mereka akan merasa teduh di dekat Anda. Namun bagi mereka yang memiliki penyakit hati, kesuksesan Anda adalah pengingat akan kegagalan mereka sendiri. Di titik inilah, karakter rembulan Anda menjadi bumerang. Tiga sisi terang dan sisi gelap, the lunar shadow. Jangan salah sangka, weton pon bukanlah malaikat tanpa celah. Rembulan memiliki sisi gelap yang tidak pernah terlihat dari bumi. Begitu pula Anda. Pemilik weton pon terkadang memiliki sifat sumeh, ramah, tapi sebenarnya sangat keras kepala. Jika Anda sudah memutuskan sesuatu, sulit bagi orang lain untuk mematahkan argumen Anda. Selain itu, ada kecenderungan sifat pamer-pamrih, keinginan halus agar jerih payah Anda diakui. Sifat inilah yang sering menjadi pintu masuk bagi para pembenci. Saat Anda menunjukkan sedikit saja kelebihan Anda, para musuh dalam selimut ini akan langsung mencap Anda sombong, meskipun niat Anda mungkin hanya ingin berbagi kebahagiaan. 4 magnet rezeki yang memancing iri. Karakter dasar pon adalah magnet. Anda menarik peluang, Anda menarik uang, dan Anda menarik koneksi. Namun, hukum alam mengatakan bahwa magnet tidak hanya menarik logam mulia, tapi juga pasir dan sampah. Dalam hidup Anda, semakin Anda sukses, semakin banyak sampah emosional dari orang lain yang menempel pada Anda. Anda harus menyadari bahwa cahaya Anda adalah cahaya pantulan yang lembut. Namun di tengah kegelapan moral dunia saat ini, kelembutan Anda sering dianggap sebagai kelemahan, dan kesuksesan Anda dianggap sebagai hasil keberuntungan belaka, bukan kerja keras. Hal inilah yang memicu serangan-serangan yang akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Anda adalah sosok yang ditakdirkan untuk bersinar di tengah kegelapan. Menjadi weton pon berarti menerima takdir bahwa Anda akan selalu diperhatikan. Anda tidak bisa bersembunyi.
Maka, memahami bahwa serangan adalah konsekuensi dari cahaya adalah langkah pertama untuk menjadi pribadi yang tak terkalahkan. Puncak kejayaan. Mengapa serangan muncul sekarang? Banyak dari Anda, para pemilik weton pon, yang mungkin sedang bertanya-tanya, mengapa justru saat keuangan saya mulai stabil, saat keluarga saya terlihat harmonis, atau saat posisi saya di kantor mulai diperhitungkan, masalah justru datang bertubi-tubi. Dalam ilmu metafisika Jawa, ini bukan sebuah kebetulan. Ini adalah fenomena, gegeran saking aura, gejolak yang timbul akibat benturan energi. Satu hukum keseimbangan energi, cakra pon, weton pon memiliki Neptu 7. Dalam siklus kehidupan, Anda adalah pemegang segel dari arah barat yang melambangkan matahari terbenam namun penuh dengan warna keemasan. Saat Anda mencapai puncak kejayaan, Anda sedang memancarkan frekuensi energi yang paling tinggi. Masalahnya, alam semesta selalu mencari keseimbangan. Ketika ada satu titik yang terlalu terang di tengah lingkungan yang redup, maka secara alami lingkungan tersebut akan berusaha memadamkan atau menarik titik terang itu agar kembali setara dengan yang lain. Serangan yang Anda alami sekarang bukan karena Anda melakukan kesalahan, melainkan karena Anda berhasil. Kesuksesan Anda menciptakan standar baru yang tidak sanggup dicapai oleh orang-orang di sekitar Anda. Daripada mereka harus bekerja keras menyamai Anda, cara yang paling mudah bagi mereka adalah dengan menjatuhkan Anda. Inilah alasan mengapa serangan itu justru muncul di saat Anda merasa sedang di atas. 2 masa, gemah ripah, dan ujian kelayakan dalam hitungan primbon. Setiap manusia memiliki siklus keberuntungan 6 tahunan. Bagi weton pon yang sedang masuk dalam masa gemah ripah, kemakmuran, serangan yang datang adalah sebuah ujian kelayakan. Alam semesta sedang mengetes, apakah Anda layak memegang kekayaan dan kekuasaan ini? Serangan-serangan ini seringkali datang dari orang-orang yang dulu Anda bantu. Mengapa? Karena saat Anda sukses, mereka merasa berhutang budi secara bawah sadar, dan rasa hutang budi itu seringkali berubah menjadi kebencian jika mereka tidak memiliki mentalitas yang sehat. Mereka ingin membuktikan bahwa Anda tidak lebih baik dari mereka. Mereka mencari-cari celah, mengungkit masa lalu, atau bahkan menciptakan narasi seolah-olah kesuksesan Anda didapat dengan cara yang tidak benar. 3 benturan aura, si cahaya rembulan versus si tangan besi sebagai lakuning rembulan. Anda memiliki aura yang dingin. Orang-orang yang memiliki aura panas, penuh ambisi negatif dan dendam, akan merasa terbakar saat berada di dekat Anda. Mereka tidak nyaman melihat ketenangan Anda dalam meraih kesuksesan. Bagi mereka, weton pon terlihat terlalu santai tapi selalu beruntung. Ketidakpahaman mereka akan kerja keras batin Anda berubah menjadi rasa iri yang destruktif. Serangan ini muncul sekarang karena cahaya Anda sudah terlalu silau untuk mereka abaikan. Selama Anda masih merangkak, mereka merasa unggul dan bersikap baik. Begitu Anda terbang, mereka merasa kehilangan kendali atas diri Anda. Serangan itu adalah upaya terakhir mereka untuk menarik Anda kembali ke tanah. 4 sinyal spiritual. Waspada di puncak weton pon harus memahami satu hukum spiritual. Kerep dadi inceran, mergo katon mencorong, sering jadi incaran karena terlihat bersinar. Jika saat ini Anda sedang difitnah, dijegal dalam karir, atau dikhianati rekan bisnis, terimalah itu sebagai sinyal bahwa Anda memang sudah berada di puncak. Jika Anda biasa-biasa saja, tidak akan ada orang yang membuang energi untuk menyerang Anda. Jangan heran jika serangan ini datang secara berkelompok. Mereka yang iri akan saling berbisik, membentuk aliansi kecil untuk menjatuhkan Anda. Ini adalah ujian mental bagi weton pon agar tidak menjadi pribadi yang sombong, sekaligus ujian untuk memilah mana teman yang setia menemani saat badai dan mana yang hanya numpang berteduh saat matahari cerah. Serangan yang Anda alami adalah pajak dari kesuksesan Anda. Semakin besar ambisi dan pencapaian Anda, semakin besar pula badai yang akan menerpa. Namun ingat, badai tidak datang untuk menghancurkan pohon yang akarnya kuat, ia hanya datang untuk membersihkan dahan-dahan yang sudah kering dan rapuh. Jenis serangan, Darmut hingga mistis. Setelah kita memahami mengapa serangan itu muncul, kini saatnya pemilik weton pon mengenali wajah-wajah serangan tersebut. Dalam kacamata primbon dan pengalaman spiritual masyarakat Jawa, serangan bagi mereka yang sedang bersinar biasanya tidak datang secara terang-terangan seperti perang terbuka, melainkan halus, merayap,
dan seringkali menikam dari belakang. 1. Pembunuhan karakter, fitnah dan ghibah. Ini adalah serangan paling umum yang menimpa Weton Pon. Karena Anda berada di bawah naungan lakuning rembulan yang cenderung pendiam dan tidak suka pamer konflik, para pembenci merasa bebas menciptakan narasi palsu. Mereka akan menyebarkan berita bahwa kesuksesan Anda didapat dari hasil main belakang, hasil pesugihan, atau bantuan tidak sah lainnya. Mengapa ini dilakukan? Karena mereka tahu titik lemah Pon adalah kehormatan. Anda sangat menjaga nama baik, dan ketika nama baik Anda dicoreng, mereka berharap Anda akan goyah, stres, dan akhirnya kehilangan fokus pada pekerjaan Anda. Mereka menyerang psikologis Anda agar cahaya batin Anda meredup dengan sendirinya akibat beban pikiran. 2. Serangan, gendam sanjung, pujian beracun, hati-hati, tidak semua serangan berbentuk makian. Bagi Weton Pon, serangan yang paling berbahaya seringkali berbentuk pujian yang berlebihan. Dalam istilah Jawa, ini bisa disebut sebagai upaya menjerumuskan lewat sanjungan. Orang-orang ini akan memuji setinggi langit agar Anda merasa sudah sampai di puncak, sehingga Anda menjadi lengah, sombong, takabur, dan berhenti waspada. Begitu Anda lengah, mereka akan mendorong Anda dari belakang. Weton Pon yang memiliki sifat dasar agak senang diapresiasi harus sangat berhati-hati dalam membedakan mana dukungan tulus dan mana umpan yang dipasang untuk menjerat leher Anda. 3. Penghambatan jalur rezeki, sabotase. Secara fisik, serangan ini muncul dalam bentuk sabotase kerja. Karena aura Pon yang kuat dalam menarik materi, musuh seringkali berusaha memutus kabel rezeki Anda. Bisa berupa laporan palsu kepada atasan, menghasut klien agar berpindah haluan, atau menciptakan kekacauan di lingkungan kerja Anda. Mereka ingin membuktikan bahwa keberuntungan Anda hanyalah kebetulan, dan mereka akan melakukan segala cara agar roda nasib Anda berhenti berputar. 4. Serangan metafisika, energi negatif dan ain. Kita tidak bisa memungkiri sisi mistis dalam budaya kita. Weton Pon yang sedang meledak kesuksesannya sangat rentan terkena penyakit ain, pandangan mata yang merusak, maupun serangan energi kiriman. Ain terjadi ketika orang melihat keberhasilan atau kebahagiaan Anda dengan rasa iri yang sangat dalam. Energi negatif dari tatapan dan pikiran mereka bisa membuat Anda tiba-tiba sakit tanpa sebab, usaha mendadak sepi, atau suasana rumah tangga menjadi panas. Kiriman, karena Pon dianggap memiliki darah manis secara spiritual, Anda sering menjadi sasaran empuk bagi mereka yang menggunakan jasa hitam. Serangan ini biasanya bertujuan membuat pikiran Anda kacau, sulit tidur, atau merasa gelisah tanpa alasan yang jelas saat menjelang waktu maghrib atau sepertiga malam. 5. Pengkhianatan orang terdekat, musuh dalam selimut. Ini adalah jenis serangan yang paling menyakitkan. Primbon memperingatkan bahwa bagi mereka yang berneptu 7 Pon, ujian seringkali datang dari orang yang makan satu meja dengan Anda. Mereka adalah orang yang tahu rahasia Anda, tahu kelemahan Anda, dan tahu cara menghancurkan Anda dari dalam. Serangan ini muncul karena mereka merasa iri melihat Anda melesat jauh meninggalkan mereka. Sementara dulu kalian memulai dari titik yang sama. Weton Pon harus memiliki tameng yang kuat. Serangan ini bukan untuk membuat Anda takut, melainkan agar Anda sadar bahwa dunia tidak selalu seindah cahaya rembulan yang Anda pancarkan. Ada kegelapan yang selalu mengintai. Dengan mengenali jenis serangan ini, Anda tidak lagi bertanya, mengapa ini terjadi, tapi mulai bertanya, bagaimana saya membentengi diri. Kesalahan fatal pemilik Weton Pon. Seringkali, saat serangan datang bertubi-tubi, kita terlalu sibuk menunjuk hidung orang lain sebagai penyebabnya. Namun, Primbon Jawa mengajarkan konsep ngunduh wohing pakarti, bahwa apa yang kita tuai adalah hasil dari apa yang kita tanam. Bagi Anda pemilik Weton Pon, ada beberapa lubang dalam karakter Anda yang tanpa sadar menjadi pintu masuk bagi serangan-serangan tersebut. Jika lubang ini tidak ditutup, benteng gaib sekuat apapun akan tetap bisa ditembus. 1. Sifat, pamer pamrih, show-off yang halus. Kesalahan fatal pertama adalah keinginan untuk diakui. Secara alami, Pon yang berada di bawah naungan rembulan ingin keindahannya dilihat orang. Tanpa sadar, saat Anda mendapatkan pencapaian kecil, Anda terburu-buru memamerkannya, baik di media sosial maupun dalam obrolan tongkrongan. Masalahnya, Anda sering melakukan ini di depan orang-orang yang sedang lapar.
Menunjukkan piring yang penuh di depan orang yang kelaparan bukan hanya memicu rasa iri, tapi memancing niat jahat. Dalam filosofi Jawa, Anda kehilangan sasmita atau kepekaan terhadap perasaan orang sekitar. Inilah yang membuat musuh merasa berhak menyerang Anda karena Anda dianggap sombong. 2. Terlalu percaya pada kulit luar. Sebagai pribadi yang dasarnya baik dan sumeh, Wetonpon seringkali memiliki kelemahan, yaitu terlalu cepat percaya. Anda seringkali menilai orang hanya dari tutur katanya yang manis atau penampilannya yang santun. Anda lupa bahwa lakuning rembulan yang Anda miliki bisa membuat orang lain sangat nyaman berbohong di depan Anda demi mendapatkan keuntungan. Kesalahan fatalnya adalah Anda sering memberikan kunci rahasia, baik itu rahasia bisnis, kelemahan pribadi, atau akses keuangan, kepada orang yang baru Anda kenal atau orang yang sebenarnya belum teruji loyalitasnya. Begitu mereka mendapatkan apa yang mereka mau, mereka menggunakan kunci itu untuk mengunci Anda dari dalam. 3. Sifat keras kepala yang terbungkus diam. Wetonpon terkenal dengan pendiriannya yang teguh, namun seringkali berubah menjadi sifat ngeyel atau keras kepala. Saat ada orang memberikan kritik yang sebenarnya membangun, Anda cenderung menutup telinga karena merasa cara Anda adalah yang terbaik. Diamnya Anda bukan selalu berarti sabar, tapi kadang-kadang adalah bentuk perlawanan pasif. Sifat ini membuat orang yang awalnya ingin membantu Anda justru berbalik menjadi benci. Mereka merasa tidak dihargai, dan akhirnya memilih untuk bergabung dengan barisan sakit hati yang siap menjatuhkan Anda. 4. Meremehkan sinyal spiritual. Banyak pemilik Wetonpon di era modern ini mulai meninggalkan laku prihatin. Anda terlalu mengandalkan logika dan kerja keras fisik, namun meremehkan kesehatan spiritual. Saat Anda sukses, Anda lupa bersedekah atau lupa melakukan ruatan diri, seperti puasa weton. Akibatnya, aura Anda menjadi kotor oleh tumpukan energi negatif dari lingkungan. Tanpa pembersihan spiritual secara rutin, serangan mistis atau ain yang kita bahas di pembahasan sebelumnya akan lebih mudah menempel. Anda menjadi seperti lampu yang terang tapi tidak memiliki pelindung kaca. Sekali kena angin kencang, fitnah, atau percikan air, iri dengki, lampu itu akan langsung pecah. 5. Ojo dumeh. Lupa daratan ini adalah penyakit mental yang paling berbahaya. Ojo dumeh artinya, jangan mentang-mentang. Mentang-mentang sedang sukses, mentang-mentang sedang berkuasa, atau mentang-mentang sedang di atas angin. Wetonpon yang sedang hilaf seringkali memperlakukan orang lain dengan kurang adil, atau menganggap remeh mereka yang di bawah. Ingat, 2 orang yang tersakiti adalah peluru kendali yang paling akurat untuk meruntuhkan kejayaan seseorang. Serangan dari luar memang menyakitkan, tapi kehancuran yang paling nyata bermula dari kesalahan di dalam diri. Wetonpon harus belajar untuk menjadi seperti samudra, luas, dalam, dan menampung segalanya tanpa harus memercikan airnya kemana-mana. Jika Anda bisa memperbaiki kesalahan fatal ini, maka serangan sehebat apapun hanya akan memantul kembali kepada pengirimnya. Benteng Guide, cara menepis serangan. Setelah kita membedah jenis serangan dan kesalahan diri, pertanyaannya adalah, bagaimana cara bertahan? Bagi pemilik Wetonpon, Anda tidak perlu membalas serangan dengan cara yang sama. Menyerang balik dengan amarah hanya akan membuat cahaya Anda redup. Dalam falsafah Jawa, cara terbaik bagi Wetonpon untuk menang adalah dengan memperkuat benteng gaib melalui laku spiritual dan pergeseran mental. 1. Mengaktifkan lakuning rembulan, ilmu air. Senjata terkuat Anda bukanlah pedang, melainkan ketenangan. Jika Anda diserang dengan fitnah, jangan terburu-buru melakukan klarifikasi yang penuh emosi. Gunakan ilmu air. Air tidak bisa dilukai oleh pedang. Ia hanya akan terbelah sebentar lalu menyatu kembali dengan lebih tenang. Secara spiritual, perbanyaklah diam dan melakukan meditasi atau zikir penenang hati. Saat Anda tenang, aura rembulan Anda akan memancarkan frekuensi yang stabil. Frekuensi yang stabil inilah yang akan menjadi tameng alami, di mana energi negatif dari luar tidak akan bisa nyambung atau masuk ke dalam frekuensi Anda. 2. Puasa weton. Reset energi tahunan dalam primbon. Puasa weton adalah cara paling ampuh untuk membersihkan karat-karat energi. Bagi Anda yang lahir di hari Pon, lakukanlah puasa pada hari tersebut, dimulai dari waktu subuh hingga maghrib, atau puasa penuh 24 jam bagi yang kuat. Tujuannya adalah untuk mengistirahatkan nafsu dan memperkuat sedulur papat limo pancer Anda. Dengan puasa weton,
Anda sedang menyelaraskan kembali wadah rezeki Anda yang mungkin retak akibat serangan orang lain. Ini adalah cara melakukan update keamanan spiritual agar entitas negatif atau niat buruk orang lain tidak bisa menembus dinding pertahanan Anda. 3 strategi, nandur becik, sedekah weton. Salah satu cara menepis serangan rezeki adalah dengan membuang sebagian kecil dari rezeki tersebut kepada yang membutuhkan. Di hari pasaran Pon, keluarkanlah sedekah secara sembunyi-sembunyi. Dalam ajaran Jawa, sedekah di hari lahir berfungsi sebagai tola, bala, penolak bala. Energi dari 2 orang-orang yang Anda bantu akan membentuk barisan perlindungan gaib di sekitar Anda. Saat musuh mencoba menutup jalur rezeki Anda, alam semesta, melalui tangan-tangan yang Anda bantu, akan membukakan pintu-pintu baru yang tidak disangka-sangka. 4. Membangun tembok gaib dengan privasi, low profile. Benteng paling praktis bagi weton Pon di era digital adalah privasi. Mulailah membatasi apa yang Anda bagikan ke publik. Jangan biarkan orang lain mengetahui setiap rencana, setiap kemenangan kecil, atau setiap kebahagiaan keluarga Anda. Ingat, serangan Ain hanya bisa masuk lewat celah informasi. Jika orang tidak tahu apa yang Anda miliki, mereka tidak punya bahan untuk merasa iri. Jadilah seperti rembulan di balik awan. Sinarnya tetap ada dan dirasakan, tapi bentuk aslinya tidak selalu terlihat jelas oleh mata yang dengki. 5. Ruatan mandiri. Mandi kembang setaman jika Anda merasa serangan sudah mulai masuk ke fisik, seperti badan sering pegal tanpa sebab atau pikiran kacau, lakukanlah ruatan mandiri. Gunakan air yang dicampur dengan bunga mawar, melati, dan kantil, kembang setaman. Bunga-bunga ini bukan sekadar hiasan, melainkan memiliki frekuensi alam yang mampu meluruhkan energi sengkolo, nasib buruk, yang menempel pada aura Pon. Mandilah di waktu malam hari, sebelum tengah malam, sambil memohon kepada Sang Pencipta agar dibersihkan dari segala kotoran batin dan gangguan makhluk yang berniat jahat. Benteng terbaik bagi weton Pon adalah kesucian hati dan kedekatan dengan Sang Halik. Ketika Anda sudah selesai dengan diri sendiri dan tidak lagi haus akan pujian, maka serangan setajam apapun hanya akan menjadi angin lalu yang justru membuat posisi Anda semakin kokoh di puncak. Ramalan masa depan, menang tanpa ngasora. Kita sampai pada bagian akhir dari perjalanan spiritual ini. Bagi Anda pemilik weton Pon yang saat ini merasa lelah karena terus-menerus diserang, ada sebuah kabar gembira yang tersimpan dalam lipatan kitab Primbon Jawa. Jika Anda mampu melewati badai di pembahasan sebelumnya dengan kesabaran, maka masa depan Anda digambarkan dengan satu kalimat sakti. Menang tanpa ngasorake, menang tanpa harus merendahkan atau mengalahkan secara fisik. 1. Pencapaian tingkat, Wasesa Segara. Dalam perhitungan Suryo Alam, weton Pon yang berhasil mengelola emosinya saat diserang akan memasuki fase Wasesa Segara. Artinya, rezeki Anda tidak lagi mengalir seperti sungai yang bisa kering, melainkan seperti samudra yang tak terbatas. Ramalan masa depan menunjukkan bahwa serangan-serangan yang Anda alami sekarang sebenarnya adalah cara alam semesta memperluas wadah Anda. Musuh-musuh Anda secara tidak sengaja sedang melatih mentalitas kepemimpinan Anda agar Anda siap memegang tanggung jawab yang lebih besar. 2. Musuh yang akan tumbang dengan sendirinya. Masa depan weton Pon menunjukkan fenomena becik ketitik, olo ketoro. Anda tidak perlu mengotori tangan untuk membalas dendam. Hukum alam akan bekerja. Mereka yang memfitnah Anda akan terjerat oleh ucapan mereka sendiri. Primbon meramalkan bahwa di masa depan, orang-orang yang dulu menjigal Anda justru akan datang kembali, entah untuk meminta bantuan atau sekadar mengakui kehebatan Anda. Disitulah kemenangan sejati Anda, saat Anda tetap mampu memberikan senyuman dan bantuan kepada mereka yang dulu ingin menghancurkan Anda. 3. Karisma yang tidak tergoyahkan, Satria Wibawa. Setelah melewati fase, diserang karena bersinar, aura Anda tidak akan lagi bersifat dingin, seperti rembulan biasa, melainkan akan naik kelas menjadi Satria Wibawa. Ini adalah kondisi di mana kehormatan Anda sudah permanen. Orang-orang akan segan dengan sendirinya bukan karena takut, tapi karena melihat kualitas batin Anda yang sudah teruji oleh api fitnah. Di masa depan, Anda akan dikenal bukan karena seberapa banyak harta yang Anda miliki, tapi karena seberapa tangguh Anda berdiri tegak saat semua orang ingin Anda jatuh. 4. Kestabilan di usia matang bagi weton Pon. Masa tua atau usia matang Anda diramalkan akan sangat tenang. Serangan-serangan agresif akan mulai mereda seiring dengan kematangan spiritual Anda. Anda akan memiliki pengaruh yang luas,
menjadi tempat bertanya bagi orang lain, dan menjadi pelindung bagi keluarga besar. Kejayaan Anda di masa depan bukan lagi tentang kompetisi, melainkan tentang kontribusi. Anda akan menyadari bahwa semua serangan di masa muda hanyalah pupuk yang membuat pohon kehidupan Anda tumbuh begitu rimbun dan berbuah manis. 5 pesan terakhir. Menjadi pemenang yang bijak. Ramalan masa depan Anda sangat cerah. Namun ada satu syarat, jangan pernah menyimpan dendam. Dendam adalah beban yang akan menghambat Anda mencapai puncak. Jika Anda menyimpan benci, Anda tetap terikat dengan orang yang menyerang Anda. Putuskan ikatan itu dengan memaafkan. Bukan karena mereka layak dimaafkan, tapi karena Anda layak untuk hidup tenang dan sukses. Weton Pon adalah pejuang sunyi. Masa depan Anda adalah menjadi mercusuar yang tetap tegak berdiri meskipun dihantam ombak ribuan kali. Teruslah bersinar, karena cahaya Anda memang diciptakan untuk menerangi, bukan untuk disembunyikan hanya karena takut akan bayangan. Itulah tadi pembahasan mendalam mengenai Weton Pon. Semakin bersinar, semakin diserang. Semoga naskah kehidupan yang kita bedah hari ini bisa menjadi kompas bagi Anda dalam melangkah. Ingat, Anda adalah rembulan. Jangan biarkan awan mendung iri dengki menutupi cahaya indah Anda. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman-teman atau grup keluarga Anda agar semakin banyak yang tercerahkan. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang pengalaman Anda sebagai Weton Pon di bawah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.